Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Pak, sore lalu ini ceria sekali ya. alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu ini. Hari ini rencananya saya dengar informasi tadi mau melaksanakan coaching ya. Ya, Pak, lalu ya. Oh iya, bagus itu ya untuk pengembangan kompetensi kita di tingkat satuan pendidikan masing-masing ya. Ya. Sebelum melakukan coaching ini, ada yang ingin saya tanyakan sih terlebih dahulu. Boleh enggak? Silakan. Kalau boleh, nanti pada saat melakukan proses coaching ini, antara coach dengan coachee, nanti akan saya amati dan nilai ya. Tergantung dari rubrik penilaiannya yang sudah disiapkan, saya nilai apakah berjalan dengan lancar atau tidak ya. Kemudian nanti pada saat penilaian itu apakah melaksanakan alur tirta atau tidak ya. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian apakah merespon, mendengar dengan seksama apa yang menjadi keluh kesah dari coachee ya. Kemudian nanti juga coaching harus sesuai dengan prinsip coaching ya, artinya kita melaksanakan dialog dengan coachee, menjalin sebuah kemitraan yang hangat ya, rileks, kemudian santai, dan betul-betul kita mendengarkan sepenuhnya apa yang ingin disampaikan oleh coachee itu ya. Siap, Pak Lalu. Ya. Nanti pada saat observasi ya terhadap kegiatan coaching ini, ada yang ingin saya tanyakan kembali ya Pak Surya. Kira-kira kompetensi coaching apa sih yang sebenarnya yang mau dikembangkan? Dalam proses coaching ini nanti akan ada, kalau tidak salah ada tiga ya, ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan nanti terhadap coachee itu. Yang pertama itu ada presensi ya, yaitu kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee. Kurang lebih seperti itu, Pak Lalu. Kemudian kira-kira kompetensi coaching yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya sih yang perlu yang perlu dikembangkan ya, yang lebih spesifik untuk dikembangkan itu ya mendengarkan aktif. Karena kalau dari kompetensi mendengarkan aktif itu nanti akan menimbulkan bisa kita membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Nah, tinggal kita sebagai pemandu saja gitu ya. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan, kira-kira keterampilan ini tentu membutuhkan sebuah kesiapan kita ya, kesadaran penuh. Nah, tentu ada ketercapaian yang ingin dicapai. Kira-kira apa indikator yang ingin dicapai, Pak Surya? Kalau berbicara indikator, Pak Lalu ya, mungkin yang paling kita targetkan itu adalah coachee dapat menentukan solusi ya dari hasil diskusi ini. Maksimal dapat solusi ya dari diskusi. Dari kemudian mampu menemukan rencana-rencana ke depan aksi. Kemudian komitmen di dalam melaksanakan rencana aksi itu ya Pak Surya ya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Surya atas waktunya. Nanti pada saat proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, boleh ya? Kita ngobrol-ngobrol lagi. Menantikan waktu itu. Ya. Nah kemudian nanti saya persilakan ya. Silakan untuk melakukan coaching ini ya. Oke. Terima kasih Pak Lalu. Ya. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irul, apa kabar ini? Alhamdulillah. Pak Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah sama baik-baik saja. Kemarin Pak Irul nelpon ya? Ada apa kira-kira? Iya, saya telepon
kemarin mau saya ada yang dibicarakan nih Pak Surya. Oh, begitu. Masalah apa kira-kira Pak Irul ya? Ini Pak Surya terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah saya. Kebetulan fasilitas boleh dikatakan masih kurang, Pak Surya. Iya. Hingga berpengaruh kepada proses pembelajaran di kelas. Ya. Berarti dari ceritanya Pak Irul ini saya dapat menangkap suatu permasalahan bahwa di sekolahnya Pak Irul ada masalah tentang keterbatasan sarana ya. Iya, Pak Surya. Iya, sarana. Sarana kira-kira dalam bidang apa itu, Pak Irul? Sarananya? Sarananya ini yang kurang kaitan dengan komputer dan laptop. Komputer dan laptop ya. Itu sangat sebagai sarana penunjang ya. Ya. Karena itu akan membuat proses pembelajaran lebih berkembang. Nah, dengan laptop atau komputer yang tersedia, jadi secara tidak langsung nanti proses pembelajaran yang terjadi di kelas akan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu Pak Irul, berapa sih yang sekarang yang laptop yang tersedia begitu? Kalau untuk sekarang yang tersedia hanya 6 unit, Pak Surya. 6 unit ya. Sementara siswa yang ada di kelas itu bisa sampai 30 atau lebih dari 25. Intinya kurang dari 30 dan lebih dari 25. Ya, berarti sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Kalau ya. Kemudian dari segi siswa nih Pak Irul ya. Di sekolahnya Pak Irul itu kira-kira berapa jumlah siswa yang ada sekarang yang ngambil jurusan untuk memakai sarana komputer lah seperti itu? Kalau untuk kelas yang saya ampu sekarang, kebetulan ada 2 kelas yang ampu, kelas 11 dan kelas 12. Yeah. Untuk di kelas 12 kurang lebih 30 dan kalau di kelas 12 ya. Yeah. Sekitar 26 siswa. Yeah. Sehingga kalau kita praktek pada saat proses pembelajaran itu sangat kurang sekali. Yeah. Anak itu bisa sampai mengerumuni komputer. Satu komputer itu bisa saja dipakai oleh 4 sampai 5 orang siswa. Iya, luar biasa itu. Nah, ternyata begini sekarang. Dengan sarana yang kurang itu ya, kalau kira-kira ini kalau menurut Pak Irul idealnya untuk pemakaian satu komputer itu kira-kira berapa siswa yang ideal kalau menurut Pak Irul? Berbicara ideal Pak Surya, mungkin semua orang setuju untuk satu siswa harusnya satu komputer kalau berbicara ideal. Iya. Tapi karena keterbatasan dana mungkin 25 unit sudah cukup. 25 unit ya. 25 unit berarti satu komputer itu bisa 4 sampai 5 ya, Pak Irul? Sebelumnya. Tapi kalau sudah 25 unit berarti bisa satu siswa satu komputer. Iya. Nah, dari latar belakang yang kurang sarana dan prasarana itu, mungkin dari pemikirannya Pak Irul sekarang ada enggak langkah-langkah yang akan Pak Irul tempuh untuk mencapai suasana yang ideal tadi? Pak Surya, setelah kita berbincang-bincang ini, saya berpikir untuk membuat dan mengajukan proposal. Mengajukan proposal ini bisa ke dinas terkait seperti dinas pendidikan atau kominfo, atau bisa juga ke perusahaan-perusahaan besar. Dan untuk selanjutnya juga saya berencana agar bisa bekerja sama dengan orang tua murid. Walaupun untuk cara kedua ini mungkin sulit karena ini lebih sifatnya membebani ya. Dan kita tahu juga harga komputer atau laptop ini mahal sekali. Nah, mungkin untuk cara kedua ini bisa kita diskusikan nanti. Tapi untuk langkah pertama. Berarti menurut Pak Irul kan ada 2 langkah ya. Ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah membuat proposal, bisa ke dinas, kemudian ke Kominfo segala macam ya. Kemudian yang kedua ada kerjasama sama orang tua, itu kan luar biasa itu langkahnya Pak Irul. Kemudian ada nggak kira-kira yang langkah ketiga kira-kira yang
Apa yang lebih bisa meyakinkan lagi misalnya? Untuk sementara Pak Surya itu saja yang ada dalam benak saya, pikiran saya. Cukup itu aja, yaitu membuat dan mengajukan bekerjasama dengan orang tua. Bekerjasama dengan orang tua. Nah, selain apa namanya, ini kan bekerja sama dengan orang tua ya. Kira-kira tindakannya itu apakah melalui apa bekerja sama dengan orang tua itu? Melalui tindakannya itu. Kalau tindakannya nanti awalnya kita akan memberikan pengarahan kepada semua murid bagaimana pentingnya pentingnya komputer dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena di sekolah saya kebetulan SMK jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran sangat berhubungan sekali dengan otomatisasi dan komputer. Nah, jadi kalau tidak ada komputer, memang ada sebagian materi yang bisa tersampaikan, tapi lebih banyak materi yang tidak tersampaikan, terutama pada saat praktik, Pak Surya. Nah, jadi setelah kita memberikan pengarahan kepada anak-anak, nanti mungkin di rumah bisa dia langsung beritahu ke orang tuanya dengan cara apa yang sudah kita sampaikan di sekolah. Mungkin nanti setelah itu kita tidak memaksakan ini Pak Surya untuk memaksakan orang tua untuk membelikan anak-anak komputer, tapi cuman kita mengharapkan mungkin dari kita memberikan pengarahan ke anak-anaknya, nanti dari orang tua timbul dalam hatinya untuk memberikan anak-anak komputer dan bisa dibawa ke sekolah. Mudah-mudahan itu ide yang bagus, Perul. Kemudian dari kedua ide tersebut kan ada ini, kira-kira kapan mau dilaksanakan biar cepat nih, Perul? Biar cepat actionnya itu. Kira-kira kapan? Dari kedua ide ini atau solusi yang telah kita dapatkan dari percakapan kita ini, yang lebih memungkinkan saya yang akan lakukan pertama ini mengajukan dan membuat proposal ini, Pak. Untuk dilaksanakannya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ini sudah selesai proposal dan langsung kita akan langsung ajukan ke dinas-dinas yang sudah yang sebutkan tadi, seperti dinas terkait dinas pendidikan atau Kominfo atau perusahaan-perusahaan yang bisa mengadakan komputer untuk pendidikan khususnya di sini. Baik, Pak Rul ya. Kita tidak banyak waktu ini, Pak Rul. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, ini mudah-mudahan ada enggak yang Pak Irul dapat di sini untuk menyelesaikan solusi masalahnya? Alhamdulillah Pak Surya, setelah kita berbincang-bincang ini, saya mendapatkan solusi atau langkah-langkah dari masalah yang saya hadapi sekarang. Langkah-langkahnya itu seperti yang tadi, itu membuat dan mengajukan proposal. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita mengajukan proposal bisa ada, walaupun dalam prosesnya cukup lama mungkin dalam proses pengadaannya. Tapi kita sama-sama berdoa ini Pak Surya, mudah-mudahan segera mungkin awal tahun tahun atau paling tidak awal ajaran baru nanti sudah punya laptop dan sudah tersedia di sekolah kita. Mudah-mudahan Pak Irul. Nah, ini terakhir mungkin Pak Irul ya, karena waktu kita sudah mau habis, mau ngajar ini juga. Ya, saya sangat mengharapkan nanti informasi balik dari Pak Irul bagaimana setelah solusinya itu dilaksanakan, apakah pembelajarannya sudah semakin baik atau bagaimana, itu luar biasa, kita tunggu itu Pak Irul. Siap Pak Surya, ini juga saya bersyukur sekali ketika kita ngobrol santai seperti ini, langsung saya menemukan solusi ya. Tentu pada saat nanti setelah ada komputer yang terpenuhi di sekolah, saya akan menghubungi Pak Surya langsung. Karena dari perbincangan kita saya mendapatkan solusi yang ini. Terima kasih sekali lagi Pak Surya. Sama-sama Pak Irul. Semoga bermanfaat. Baik Pak Surya, luar biasa ya. Sempat tadi saya menyimak proses kucingnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, hangat dan semangatnya luar biasa. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Surya. Apakah proses kucingnya tadi itu menurut Pak Surya berjalan dengan lancar?
Alhamdulillah Pak. Lalu menurut saya pribadi ya sudah berjalan lancar karena kita sudah masukkan kompetensi yang tiga-tiganya sudah masuk, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta juga, kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Bagus ya. Dalam proses coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan seperti apa Pak Surya? Indikatornya saya mampu melakukan menjadi pendengar yang aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, kemudian mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi bisa saya simpulkan, jadi Pak Surya sudah selesai melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya, seperti yang dijabarkan tadi kan alur tirta ya. Jadi luar biasa ya. Pada saat proses coaching tadi Pak Surya, ada yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi saya menyimak, mengamati, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Surya tadi, mulai dari kesadaran penuh dan kesiapannya di dalam mendengarkan keluh kesah dari coach, kemudian mampu sedikit mengidentifikasi solusi-solusi yang ingin dicari begitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang ingin digali untuk menemukan solusinya. Kemudian sempat tadi menanyakan juga rencana kedepannya seperti apa untuk rencana tindakan atau rencana aksi tersebut. Kemudian di poin terakhir itu sangat penting itu Pak Surya ya, sangat penting, kira-kira berapa kesanggupan ininya tadi kan laptop, kemudian tindakannya, kemudian aksinya akan secepat mungkin katanya coach tadi. Itu sudah luar biasa ya. Kemudian tadi saya mendengar juga percakapan menggunakan kalimat-kalimat hanya ya, artinya mengaitkan kalimat-kalimat kunci, kalimat-kalimat berbobot lah istilahnya kalau di pertanyaan berbobot itu ya, pertanyaan berbobot begitu ya. Dan itu sudah luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Surya atas kesempatannya. Semoga ke depan kita semakin baik gitu ya. Siap. Namun sebelum itu kira-kira apa yang ingin dikembangkan ke depan? Kalau menurut saya yang perlu dikembangkan ke sini adalah bagaimana menyempurnakan ya, bagaimana kita lebih sempurna lagi dalam menggunakan alur tirta itu dalam proses coaching ini. Mendengarkan ya, coaching yang presensi, kemudian mendengarkan dengan penuh, kemudian mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saja sih yang saya kira. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Surya. Harapan saya untuk ke depan ini kita lebih banyak lagi klien-klien kita ya, sehingga di sekolah kita ini tidak ada lagi kendala-kendala seperti itu ya. Terima kasih Pak Surya, sehat selalu ya. Amin. Semoga ke depan sukses ya. Amin. Terima kasih ya.